kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan menjadi tempat bejana, tempat di mana bersemai, bertumbuh dan berbuah kebenaran firman Tuhan, menjadi kuasa yang besar, kekuatan yang besar bagi kami Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus merenungkannya Bapa. Dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, maupun semua saudara-saudara kami yang menyaksikan dari live streaming dari rumah. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa di dalam surga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-23. Saya tadi sudah menyampaikan bagian yang pertama ketika saya berkhotbah di Keranggan, dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua, yaitu tentang semangat kita untuk menyatakan kebenaran. Ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Dan pertama-tama saya mengajak kita untuk membuka Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-13. Ya. Sebelumnya, saudara-saudaraku, ya, saya ingin bertanya kepada kita. Bolehkah kita, saudara-saudara, menghakimi orang lain? Tidak bisa kan? Ya, hanya Tuhan yang bisa menghakimi, saudara-saudara. Janganlah menghakimi orang lain karena masing-masing punya pemahaman yang beda-beda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena itu ya, kalau ada pemimpin agama yang mau menikah 2 kali, 3 kali, saudara tidak boleh menyatakan itu salah. Karena apa? Karena itu pemahaman orang beda-beda, bukan? Benar nggak, saudara? Ya. Beda. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan katakan orang lain salah. Karena apa? Karena semua kebenaran itu tergantung masing-masing orang, bukan? Ya. Bagaimana iman orang, seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah suatu pernyataan yang mungkin dipercayai oleh orang, tapi itu berbahaya sekali. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa artinya menghakimi itu sebetulnya? Menghakimi itu kalau dikatakan di Alkitab judge, ya. Jadi akan kita lihat nanti di dalam Alkitab bahwa Alkitab juga menyatakan bahwa kita ini harus menghakimi, ya. Dan kita lihat bagaimana Yesus juga menyatakan penghakimannya kepada manusia ketika dia melayani di bumi ini, ya. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-13, Matius pasal 23, dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kalau misalnya Yesus hidup pada saat ini mengatakan itu di tengah-tengah kita, ya, dia menyatakan seperti itu kepada orang tertentu, bagaimana pendapat saudara dan saya? Kita biarkan Yesus mengatakan atau mengoreksi dia? Atau kita mengatakan jangan keras-keras Tuhan, ya kan, jangan menghakimi orang, gitu kan? Karena masing-masing orang punya prinsip yang berbeda-beda. Begitu berani saudara mengatakan itu kepada Yesus? Ya. Karena itu sudah bahkan lebih daripada penghakiman, itu sudah ada kutukan di situ. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu itu munafik, gitu ya, saudara. Karena saudara, saat ini manusia sudah hidup di dalam
pemikiran di mana mereka digelayuti oleh relativisme. Tahu saudara relativisme kan? Itu tergantung orang gitu ya kan. Soal pasti masuk surga itu nggak ada yang bisa memastikan saudara. Ya kan, itu tergantung orang. Jangan menghakimi orang dong, iya kan? Itu yang terjadi. Saudara mau diam dengan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saudaraku? Ya, jangan menghakimi orang lain. Kalau kamu mengatakan kamu pasti masuk surga, terus orang lain tidak, berarti kamu sudah menghakimi. Nggak boleh kan? Tidak boleh ya, saudara ya? Yakin? Saudara tidak boleh mengatakan kebenaran? Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus di situ, dia mengatakan apa? Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, kamu sendiri tidak masuk, tapi kamu merintangi orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terjadi saat ini banyak dari mimbar-mimbar gereja. Bukan membuka jalan kemudahan sesuai dengan kasih karunia Allah untuk orang bisa memperoleh keselamatan, tapi mereka menutup pintu-pintu hati orang-orang saat ini untuk menerima Injil kasih karunia Allah. Betul? Dan saudara tidak boleh menghakimi mereka dan diam saja, bukan? Saudara. Iya. Saudara perhatikan baik-baik, ya kan? Saudara dan saya harus bisa mengambil suatu sikap yang clear dalam hidup ini. Bagaimana saudara mengasihi orang lain? Apakah saudara mengasihi orang lain karena orang lain kasih sesuatu kepada saudara? Atau apa standar saudara untuk menjadi orang yang mengasihi orang lain? Amin. Kita harus mengambil sikap itu, saudara-saudara. Meskipun orang lain menolak prinsip yang kita percayai, tapi kalau itu dinyatakan oleh kebenaran Allah, saudara dan saya harus mengambil risikonya. Amin. Kalau tidak, saudara akan bungkam dan tidak akan mau bicara tentang Injil kasih karunia Allah. Tidak akan mau saudara menyatakan Yesus mati hapus semua dosa karena takut orang lain tersinggung. Dan saudara tidak akan layak menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Itu konsekuensinya, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita lihat ya, saudara-saudara, kalau kita berbicara misalnya ya antar pelayan di berbagai macam gereja yang berbeda, coba saudara berbicara tentang keselamatan masuk surga, saudara pasti ditegur. Karena apa? Jangan bicara doktrin, marilah kita bicara apa yang mempersatukan kita. Untuk apa? Untuk apa kita bersatu? Saudara-saudara, untuk sama-sama masuk ke dalam jurang dan masuk ke dalam neraka, saudara dan saya harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena disitulah kita hidup saat ini, di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di kantor, di mana saja, di arisan, di paguyuban, perkumpulan persaudaraan kita. Itulah spirit medsos. Tempat kita terbuka untuk menyampaikan kepada semua orang apa yang kita yakini. Amin. Dan bagaimana saudara mengasihi orang lain, itu harus jelas. Saudara-saudaraku. Karena orang mengasihi juga ada, kalau kau kasihi aku, ku kasihi kau. Amin. Ya kan? Kalau kau kasihi aku, ku kasihi kau. Kalau kau jahat padaku, aku lebih jahat padamu. Pun orang lain salah paham atau orang lain menolaknya, tidak masalah. Yang penting itu adalah berdasarkan kebenaran. Amin. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Kemudian ada orang mengatakan ada jalan yang lain, banyak jalan menuju ke Roma. Apa jawaban saudara? Hanya satu. Kalau kita katakan iya ya, tujuannya sama, cuma caranya berbeda-beda. Berarti Yesus bohong. Karena ternyata masih ada jalan lain untuk masuk surga kan? Karena Yesus bilang, tidak ada yang sampai pada Bapa kecuali melalui aku, hanya melalui aku. Lalu ada orang mengatakan tidak, bukan hanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran-kebenaran yang mutlak, kebenaran-kebenaran yang hakiki, kebenaran-kebenaran yang absolut itu kita harus perbiasakan untuk mempercayainya, untuk mengenalinya di dalam Alkitab ini, saudara. Kita lihat dulu di dalam, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3. Mari, saudara-saudara. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hatilah terhadap siapa? Terhadap anjing-anjing. Apa itu maksudnya yang kekekalan? Ini masalahnya bukan persoalan ada orang misalnya jualan kemudian dia katakan harganya 100.000 padahal cuma 20.000. Ya kan? Saudara, ini bukan hanya persoalan hal-hal materi seperti itu. Kalau itu mungkin ya sudahlah, besok juga datang ada ditipu hari ini, besok juga saya percaya Tuhan kasih rezeki. Amin. Tapi kalau soal kebenaran saudara-saudara tidak bisa. Sedikit saja melenceng kebenaran itu, makin lama makin menyimpang jauh. Paham saudara? Iya. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, keras dengan jelas dia mengatakan sikapnya. Bahwa berbicara tentang ajaran tentang keselamatan itu saudara-saudara, itu tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu dasarnya. Walaupun hidupmu bagus, walaupun hidupmu saleh, semua orang memuji-mujimu, saudara-saudaraku ya, hidupmu baik-baik saja, engkau sehat, panjang umur, dan banyak yang memujimu. Ketika engkau ulang tahun, ribuan orang yang datang. Apa tadi? Sampai gelar tikar. Apa lagi saudara-saudara? Ya kan? Gelar S1, S2, S3, dan seterusnya, profesor. Tidak ada hubungan dengan keselamatan itu. Amin? Biar saudara berkhotbah mungkin satu hari 5 kali, dan pengikut saudara banyak, dan gereja saudara mewah, dan apapun pengikut saudara banyak dan sebagainya, tidak ada hubungan dengan keselamatan itu. Tidak ada sama sekali, saudara-saudaraku. Keselamatan hidup yang kekal diperoleh setiap orang hanya karena percaya tentang kasih karunia Allah yang luar biasa. Sekalipun ada orang yang menolak, sekalipun banyak orang mungkin yang menghina dan sebagainya, saudara. Kenapa? Karena hidup kita ini berharga. Amin. Diri saudara menjadi kurang berharga karena saudara tidak berani mengatakan kebenaran. Itu saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat saudaraku di dalam Galatia pasal 1. Coba kita lihat Galatia pasal 1. Dalam Galatia pasal 1, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Saudara-saudaraku, enak nggak didengar kata-kata ini? Itu kata-kata kutuk, tidak boleh digantikan berita Injil itu. Karena itu sangat menentukan. Paulus katakan kalau ada yang memberitakan yang berbeda dengan yang diberitakan Paulus, dia katakan apa? Memberitakan Injil yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Paulus atau yang diterima oleh jemaat Galatia, terkutuklah dia. Bagaimana saudara tahu bahwa Injil yang saudara percaya benar? Saudaraku, berarti kita bertanya, apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Supaya kita bisa mengkonfirmasi bahwa yang saya percayai tidak berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1, 3, dan 4 Paulus katakan, sebab yang akan Injil saudara-saudaraku ya, memberitakan Injil, panggil semua orang yang sakit. Semua orang yang sakit datang ke sini, yang kerasukan setan. Bisa menyembuhkan mereka. Semua apa? Tergeletak semuanya. Apa itu Injil? Saudara-saudaraku, apakah itu berita kabar baik dari Tuhan Yesus? Tapi betapa banyak orang saat ini saudara digandrungi oleh keinginan inginkan oleh dirinya. Dengan dalih apa? Berdoa, memohon kebaikan Tuhan. Tapi tidak sebenarnya. Karena kebaikan Tuhan yang terbesar adalah jika engkau menerima kematian anaknya yang tunggal yang sudah mengampuni. Amin. Jangan alihkan isu kebenaran. Saudara-saudaraku, saat ini Tuhan memberkati orang melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Siapa yang percaya Yesus mati hapus segala dosa, diberikan kepastian masuk surga. Itulah Injil saat ini. Jangan alihkan di dalam kehidupan mereka secara jasmani. Dan saudara tidak bisa menandingi mereka. Betul saudara? Jadi apa yang ingin saudara katakan bahwa saudara mengenal Tuhan dibanding dengan mereka? Kalau standarnya adalah apa yang lihat. Betul?
Tetapi Paulus sudah mengatakan, sebab hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Itulah saudara kebenaran yang saudara yakini, yang saudara percayai. Dan di dalamnya lah saudara bertumbuh untuk mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Amin. Bukankah sudah berkhotbah di mimbar? Bukankah kami sudah pergi menginjil ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok? Tapi Yesus mengatakan apa? Pada waktu itu aku akan berkata apa? Henyalah kamu sekalian, kamu apa? Pembuat apa? Pembuat kejahatan. Apa yang salah dengan mereka? Masih Galatia 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari apa? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini ditanya, ditantang, saudara-saudaraku, ya. Apakah kita ini mau menyenangkan manusia, saudara-saudaraku, memuji-muji orang supaya... Kenapa? Karena di sana ada tingkatan-tingkatan gaji, tingkatan-tingkatan honor. Kalau bisa jadi pendeta, jangan di desa-desa. Karena apa? Wah, kapan kita punya bum-bum, ya kan? Orang anak-anak, ya kan? Kapan kita punya mobil? Kapan kita punya rumah? Kapan kita orang lihat bahwa kita diberkati? Kalau hanya pendeta di desa saja. Kalau bisa pendeta di mana? Di kota. Ada apa itu, saudaraku? Apa semuanya itu? Semuanya itu apa? Saudara, apakah itu benar-benar orang yang datang terlihat kere gitu kan? Kayak terlihat nggak punya apa namanya, makan juga minta-minta pada orang lain. Oh tidak, saudaraku. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia katakan apa? Aku bekerja keras. Amin. Dia katakan, saya pemberitaan Injil yang kusampaikan tidak memberatkan orang yang kulayani. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berhasil dia? Baca 2 Timotius 4 ayat 7, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah memelihara. Karena apa? Karena Pauluslah yang dipakai oleh Allah menjadi bejana, menjadi contoh yang pertama yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan kita semuanya berikutnya menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam kebenaran kasih karunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih Allah saat ini kepada semua umat manusia di dunia ini, saudara-saudara. Ya. Sekarang kita lihat dulu di dalam tertulis, kita ambil dari ayat 9 saja. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ketika Paulus menyatakan kata-kata ini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Siapa yang paling tersinggung pada saat itu? Orang Israel, ahli Taurat dan Farisi. Orang Israel pasti tersinggung, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena mereka merasa sudah menjadi orang yang berbuat baik. Tetapi Paulus, saudara-saudaraku, tidak menyimpan dan mengatakan, dan ia tidak mengatakan, jangan nanti tersinggung. Yesus mengatakan kepada orang Farisi, hai kamu orang munafik. Munafik itu tahu, saudara-saudaraku, tahu kebenaran tapi tidak mau mengatakannya. Dan orang kudus, orang percaya yang sudah banyak saat ini, orang kudus, orang percaya bisa menjadi munafik. Ya, saudara. Karena apa? Karena walaupun dia tahu kebenaran, dia tidak mau bicara kepada orang lain. Sampai 100 kali kita belajar bersama firman Tuhan dalam sebulan. Amin. Iya, saudara-saudara, karena kadang 3 kali 30 hari berarti berapa itu? Saudara. Saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang mendorong kita melakukan itu? Apakah kita menjadi tidak makan? Apakah kita anak-anak kita terlantar tidak sekolah? Saudara-saudaraku, apakah kita menjadi gelandangan? Apakah kita untuk mengenali kebenaran firman Allah? Bukan berarti bukan menjadi bodoh, saudara, di dalam hidup ini. Amin. Tidak, saudaraku.
Dulu waktu saya masih kecil ada perkataan begini di kampung ya. Unang sejahai bibili, unang bibilo kono katanya. Bibilo. Bibilo non. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Jangan baca terus firman Tuhan itu karena kamu nanti bisa jadi apa? Bisa jadi gila. Oh ya? Itulah iblis itu sangat pintar dia, si Bolis Naburju. Tahu saudara pernah mengatakan kalau A, B, dan B. Hitam, putih, putih. Kalau Alkitab mengatakan semua dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, ya katakanlah semua dosa diampuni. Amin. Jangan ya kan? Kau itu tapi. Benar nggak saudara-saudara? Bahwa kita akan diangkat di awan-awan. Ya katakanlah bahwa kita ini menantikan kedatangan Yesus yang di awan-awan. Rapture, saudara-saudaraku. Alkitab mengatakan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Amin. Ini kebenaran ini yang membelamu nanti di sana. Amin. Amin. Seberapa banyak saudara mengerti kebenaran ini, inilah yang dibukakan nanti di KPK, kursi pengadilan Kristus. Bukan hal yang lain, bukan hal yang antah-berantah, saudara-saudaraku. Bukan hal yang disimpan-simpan oleh Tuhan di dalam pikirannya saat di sini. Amin. Itulah yang akan dibukakan nanti sejauh mana mereka, sejauh mana saudara dan saya mengerti kehendak Allah. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah di sana. Emas, perak, dan batu permata. Ataukah kayu, rumput kering, dan dinyatakan oleh firman Allah bahwa kita harus memberitahukan kepada semua orang, saudara-saudaraku, apa yang kita yakini di dalam Alkitab itu. Jangan malu, saudara. Orang di dunia ini tahu apa yang doktrin atau apa pengajaran di dalam gereja saudara. Tidak, jangan malu, saudara-saudaraku. Amin. Kebenaran bukan untuk ditutupi, tapi untuk apa? Untuk dibuka seluas-luasnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kami memberikan diri kami, pemberitaan kami, untuk mengelabui orang-orang karena menginginkan sesuatu dari orang itu. Amin, saudara. Gereja kita ini, saudara-saudaraku, walaupun gereja yang tergolong kecil, harus tetap di dalam kebenaran. Amin. Iya, saudaraku. Harus dalam kebenaran itu. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak mau yang tidak katakan mungkin mencela dan sebagainya. Itu tidak penting, saudaraku. Yang penting adalah saudara tetap konsisten menyatakan kebenaran itu dan sampaikan kepada mereka bahwa begitulah caranya duit. Saudara, kalau saudara tidak memberikan perpuluhan, saudara akan dipecat. Saudara akan di malapetaka. Ya, dimakan apa? Ngengat dan segala macam, saudara-saudaraku. Kalau saudara tidak mengembalikan perpuluhan kepada gereja, maka saudara adalah orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri dan bekerja berdasarkan kerelaan hati manusia. Amin. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus. Hendaklah kamu memberi berdasarkan apa? Kerelaanmu. Karena itulah ucapan syukur yang telah memberikan kepadamu keselamatan yang besar itu. Amin. Tidak ada hal yang lain selain daripada motivasi itu. Tapi saudara-saudara, banyak orang sekarang pergi ke gereja supaya apa? Bagaimana supaya bisnis saya berhasil, supaya proyek saya adalah pokoknya tenang aja Pak Pendeta. Ya kan, tolong berdoa untuk kami. Pokoknya kalau ini meledak, jangan bawa ke sini kalau yang meledak-ledak, ya kan? Bawa aja ke tempat lain. Karena apa, saudara? Kita berdagang dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ada lagi yang mengatakan apa? Kalau anakku ini disembuhkan, kami akan menjadi raja. Kau menyembah Tuhanmu itu, semua hartamu sudah habis. Tidak ada lagi orang yang mengenalmu. Semua yang baik yang dulu kau berkorban kepada mereka, sekarang kau ditinggalkan sendirian. Masihkah kau menyembah Tuhanmu itu? Mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Amin. Tidak bisa. Dia memiliki hidup Ayub. Tuhan itu ternyata tidak berdusta.
Amin. Amin. Tuhan itu tidak berdusta. Dia benar. Apa yang dikatakannya adalah sungguh-sungguh benar. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan pada siang hari ini kepada kita adalah bahwa saudara dapatkan yang sudah saudara peroleh, saudara harus terus memperdalam pengertian saudara tentang firman Tuhan agar saudara dilengkapi supaya seperti alat, sebuah alat, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara menggunakannya? Itu pedang. Bolehkah saudara kasih pedang kepada anak berumur 3 tahun? Wah, saudara bisa celaka itu. Ya, kan gitu. Itu harus diberikan pedang kepada seorang pahlawan yang sudah dilatih bagaimana menggunakannya dan melawan musuh dan membela dirinya. Betul saudara? Nah makanya saudaraku, Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu. Ada saudara-saudaraku? Tidak ada. Semuanya mereka sudah melalui proses latihan yang sangat ketat dan banyak mereka menghadapi rintangan dan banyak mereka menghadapi kenyataan yang tidak mereka inginkan tapi mereka harus lakukan. Iya kan saudara? Iya. Ya bersyukur kalau kita ini bukan seorang atlet. Kenapa? Karena kita bebas makan kan? Ya Bu, ya Bapak, ya kan? Kalau saudara menjadi seorang atlet, enak aja, tidak bisa, ya kan? Makan ini, 10 macam di atas meja. Kalau kita ke pesta, semua dipungut. Jelas bagi mereka. Amin. Sama seperti itu saudara dan saya juga. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh harus jelas bagi saudara dan saya. Kalau enggak, tidak ada kemenangan apapun. Enggak ada. Tidak ada kemenangan, tidak ada pengaruh hidup saudara dalam kasih karunia itu kepada orang lain. Kecuali hanya bagi diri saudara sendiri. Karena itulah saudara-saudaraku, saya sangat berterima kasih mengenal Bapak Pendeta, sesuatu yang berat sekali, saudara. Tapi sekarang ini sesudah latihan, sudah tidak ada masalah. Awalnya Pak Pardosi yang membangunkan saya di pagi hari seperti itu. Sekarang puji Tuhan tidak lagi ya Pak ya. Saya membangunkan jemaat yang lain. Jangan saudara-saudara, karena itu setiap pagi tolong jangan marah kepada saya kalau handphone saudara selalu berdering dan telepon. Karena apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun jemaat itu salah paham kepada saya sebagai gembala, ya saya berdoa karena kiranya Tuhan memberikan pengertian bahwa yang kita lakukan ini bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri, tidak. Amin. Kubur dalam-dalam, tidak. Tapi ini adalah sesuatu kebenaran, suatu berkat, suatu talenta, suatu karunia yang harus dipertandingkan, bukan untuk didiamkan. Bertandinglah. Kata bertanding di situ dikatakan fight. Amin. Saudara lihat kalau petinju di atas ring, boleh nggak mereka selalu tidak ada pukulan, ya mutar-mutar terus. Saudara coba lihat kalau ada petinju di situ, wasitnya bilang diri saudara. Siapa orang yang terberkati setelah saudara menerima kebenaran, setelah saudara menerima keselamatan hidup yang kekal? Siapa orang yang terberkati melalui hidup saudara? Itu layak untuk dipertanyakan. Amin. Ya. Dalam memisahkan kita, kami tidak bisa menyeberang ke situ, dan dari situ tidak bisa menyeberang ke sini. Tidak bisa menyeberang dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Kalau begitu, masih ada 5 orang lagi, saudaraku. Diingatnya saudaranya di bumi, saudara-saudaraku. Masih ada 5 orang lagi, saudaraku, yang hidup di bumi. Tolonglah suruh untuk mereka, supaya mereka, saudaraku, itu tidak masuk ke dalam tempat perapian ini, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudaraku, sesudah dia mati baru mengingat, tapi sudah tidak ada lagi gunanya. Amin. Walaupun dia didoakan oleh orang. Siakan waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ambil keputusan dengan cepat, saudara-saudaraku, ya. Kalau saudara adalah orang yang mengaku pada Kristus Yesus, pastikan dirimu bahwa engkau sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Amin. Aman. Tinggal menjalani bagaimana kehidupan selanjutnya. Daripada saudara dan saya selalu ragu-ragu terus. Karena apa? Karena berita yang kita dengar bahwa tidak mungkin kita masuk ke situ. Amin. Nah, di sini diam berarti ada hal yang lain yang dimengerti.
Karena kalau di tempat lain, kalau dikatakan sempitlah jalan untuk masuk ke surga dan tidak cukup hanya dengan percaya. Amin. Ribuan jemaatnya mengatakan amin. Ya. Dan itulah saudara-saudaraku yang membuat mereka tidak memahami, tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Saudara, dengan perbuatan baik, saudara-saudaraku, tetapi lihatlah kehidupan daripada Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Belum ada yang menandingi bahkan rasul yang lain. Amin. Karena dia katakan apa? Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Amin. Amin. Cukup bagi saudara. Yakinlah, percayalah. Kita sanggup menjadi lebih baik. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita adalah manusia baru dan kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari saudaraku, semangat terus. Amin. Yang sudah saudara capai, mari, jangan kendor lagi. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Jika pada siang hari ini Tuhan, Engkau membangkitkan kembali semangat kami, spirit kami Tuhan. Roh dan jiwa kami dipenuhi dengan rasa syukur dan kuasa firman Tuhan. Menggerakkan hati kami Tuhan untuk melihat bagaimana keajaiban daripada Tuhan telah mengubahkan hidup kami dari hidup yang lama kepada hidup yang baru yang kami jalani saat ini. Terima pada Tuhan. Keselamatan kami datang daripada Tuhan. Segala kesembuhan kami datang daripada Tuhan. Segala kebaikan yang kami peroleh, segala keberhasilan dari kami, masa depan anak-anak kami semuanya adalah berasal dari Tuhan. Dan masa depan pelayanan kami adalah sumbernya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan.